Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi sirajan wa qamaran munira. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pertama-tama dan hal yang paling untuk diutamakan yaitu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan sering-sering mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena itu adalah cara yang paling sederhana untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita diberikan kesempatan sampai detik ini untuk membersamai bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan yaitu bulan Ramadan. Dan kita ketahui bersama bahwasanya kita sudah berada di ujung bulan Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka dari itu yang paling patut untuk kita evaluasi sampai detik ini adalah kualitas puasa kita sebelum-sebelumnya. Apakah kualitas puasa kita sudah baik ataukah hanya sekedar buka puasa kemudian selesai atau bagaimana? Maka itu perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Dan kita suka heran, kita sering heran bahwasanya melihat orang-orang itu puasanya lancar, puasanya aman-aman saja, seakan-akan tidak ada halangan sedikit pun. Bahkan bisa jadi kita melihat orang-orang itu berpuasa, tapi semangatnya seakan-akan tidak berpuasa. Dan itu adalah yang sulit untuk kita contoh. Karena jujur, saya sendiri pun atau jamaah sekalian mesti ada yang dia itu puasa, tapi iri dengki masih lancarnya Masya Allah. Dia puasa, tapi masih suka mencela kanan kiri kita. Nah, ulama pun merumuskan bahwasanya ada penyakit yang susah untuk disembuhkan daripada segala penyakit, yaitu penyakit hati. Maka pada kesempatan kali ini kita akan berbagi sedikit tips bagaimana cara menyembuhkan penyakit hati. Nah, di sini saya akan menyebutkan 3 cara yang saya ambilkan dari lagu yang cukup familiar, yaitu lagunya Opik, judulnya Tombo Ati. Saya hanya akan menyebutkan 3 pada kesempatan kali ini. Yang pertama, yaitu moco Quran sak maknane. Artinya jamaah yang insyaallah diridhoi oleh Allah, bahwasanya dengan sering-sering membaca Al-Quran, apalagi kita iringi dengan maknanya, dengan artinya, maka secara tidak langsung kita sedang menjaga kesehatan hati, sedang merawat kesehatan hati. Dan ketika hati kita sakit, maka membaca Al-Quran, bahkan sampai membaca artinya, itu sebagai penawar dan penyembuh obat hati. Barang siapa yang sering-sering membaca Al-Quran, maka hatinya akan lunak. Dan barang siapa yang hatinya itu lunak, maka lisannya akan terjaga. Nah, lisan ini adalah bukti bahwa hati kita sehat. Jika lisan kita menyakiti kanan kiri, liar sana sini, maka itu bukti hati kita perlu disembuhkan. Seperti itu. Nah, kemudian cara yang kedua, yaitu sholat wengi lakonono. Artinya sering-sering melakukan sholat malam. Yang dimana di bulan Ramadan ini, ada satu sholat malam, sholat sunnah yang sering kita lakukan setiap malamnya, bahkan tidak putus. Yaitu sholat malam tarawih. Mungkin ada yang 11 rakaat atau bahkan 23 rakaat. Namun semua itu adalah diniatkan untuk menyembuhkan hati, untuk menguatkan hati kita. Maka dari itu ketika kita melaksanakan sholat taraweh, kita sabar, kita semangat, kita melaksanakannya sampai selesai, itu adalah salah satu cara untuk menjaga kesehatan hati. Tidak hanya diri kita saja yang perlu waras, nyatanya hati juga perlu kesehatan, perlu obat. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Jadi jamaah yang insya Allah diridhoi oleh Allah, itulah 3 cara menyembuhkan hati yang sakit, sekaligus 3 cara untuk menjaga kesehatan hati.
Maka barang siapa yang bisa melaksanakan 3 ini, insya Allah akan menambah kualitas puasa kita. Nah, untuk sisa puasa kita yang beberapa hari ini, silahkan kita berusaha untuk memperbaiki kualitas puasa kita. Dan kita perlu renungi, bisa jadi salah satu masalah utama dari berkurangnya kualitas puasa kita karena ada sakit di dalam hati kita. Maka tidak ada salahnya untuk mencoba melaksanakan 3 hal ini supaya bisa hati kita sembuh dan kembali sehat. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aqulu qouli hada wastaghfirullahi li wa lakum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.